Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mathmaster, tentunya bersama saya, Kak Eko. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas mengenai materi turunan, ya, yaitu nama lainnya adalah kalkulus diferensial. Untuk materi turunan ini adalah materi matematika wajib kelas 11 SMA atau SMK. Nah, ini adalah video part 4. Nah, video-video sebelumnya kita sudah membahas untuk yang turunan. Yang pertama part 1 kita sudah membahas mengenai konsep dan definisi dari turunan fungsi serta notasi turunan fungsi. Itu part 1. Kemudian untuk video kedua yang part 2 kita sudah membahas mengenai rumus dasar turunan fungsi. Kemudian yang part 3 kita sudah membahas mengenai turunan berantai. Nah, ini yang part 4 kita akan membahas mengenai turunan dari perkalian fungsi dan turunan dari pembagian fungsi. Nah, untuk mempelajari turunan dari perkalian fungsi dan pembagian fungsi, adik-adik harus memahami dulu mengenai rumus dasar turunan di video part 2. Adik-adik bisa buka kembali kalau masih bingung, ya, pelajari lagi. Dan turunan berantai yang part 3. Itu silakan kalian pelajari, harus benar-benar paham dulu karena itu adalah materi prasyarat sebelum kita masuk ke turunan dari perkalian fungsi dan turunan dari pembagian fungsi. Oke? Oke, bagus. Namun sebelum kita lanjut untuk membahas turunan dari perkalian fungsi dan pembagian fungsi, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kakak tentunya. Amin. Nah, seperti biasa, untuk adik-adik yang belum sholat dan belum beribadah, kakak selalu mengingatkan, silakan untuk sholat dan beribadah terlebih dahulu, karena sholat dan ibadah merupakan hal yang paling utama. Oke? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung saja oprek-oprek turunan dari perkalian fungsi pada video berikut ini. Check this out. Oke. Yang pertama, yang E, ya, turunan dari perkalian fungsi. Kita akan mempelajari turunan dari perkalian fungsi dulu sebelum masuk ke pembagian fungsi. Ya, bentuk umumnya, misal ada suatu fungsi fx sama dengan perkalian dari dua fungsi, yaitu ux kalikan vx. Fungsi ux dikalikan fungsi fx. Vx, ya, ini f, ini v, ya. Fx itu sama dengan ux kali vx. Maka turunan pertamanya f aksen x atau turunan pertama dari fungsi f itu akan sama dengan rumusnya ini u aksen x, ya, kali vx plus ux plus v aksen x. Atau adik-adik kalau misal bingung, ya, ini bisa dituliskan untuk menghafalkan itu jadi seperti ini, ya. Fx sama dengan U kali V, misal gitu, ya. Maka F aksennya, turunan pertamanya akan sama dengan U aksen V plus U V aksen. Ini juga sama saja. Nah, ini cuma X-nya kakak hiraukan. Nah, ya, ini kan fungsi. Nah, kalau menghafalnya seperti ini aja nggak apa-apa, masalah. Seperti ini, tuliskan seperti ini. Boleh. Oke? Jadi, kalau ada suatu fungsi fx sama dengan fungsi u kali fungsi v, maka turunan pertamanya akan sama dengan u aksen v plus u v aksen. Atau u aksen x, vx plus ux kali v aksen x. Ini kan terlalu panjang, ya, sulit untuk dihafalkan. Jadi langsung seperti ini aja. U aksen v plus u v aksen. Depan dulu yang diturunkan, kalikan belakangnya tetap, plus gantian, ya, ini udah diturunkan, sini nggak diturunkan, kali v aksennya. Nah, ini belum diturunkan, sini turunkan, ya, gitu, ya. Jadi yang diturunkan itu awal dan akhir saja, ini tetap tengahnya, ya. Oke. Tentukan contoh soalnya di sini, ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Yang pertama, fungsi fx sama dengan 2x plus 3 kalikan 5x min 2. Nah, ini kan ada dua fungsi, ya. Ini kita misalkan ux, ini kita misalkan vx. Nah, padahal di sini kita butuh turunan pertama dari fungsi u, ya, atau u aksen ini, dan juga v aksennya. Nah, berarti adik-adik harus gunakan rumus dasar turunan di video part 2. Nah, adik-adik harus ingat-ingat dulu.
Ya, seperti itu. Nah, untuk pembahasannya ini udah kakak bikin ya, udah kakak bahas, ini tinggal kakak terangkan saja ya, pelan-pelan. Untuk ingat-ingatnya, ini rumus dasar turunan fungsi. Bila ada fungsi fx bentuk k ya, fx sama dengan k atau konstanta atau bilangan saja tidak muat variabel, maka turunan pertamanya akan sama dengan 0 ya. Kalau fx itu bentuknya adalah ax ya, maka turunan pertamanya akan sama dengan a ya. Kalau fx sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya adalah n-nya itu turun ke sini, jadi dikalikan dengan a kali n, x pangkat n-nya dikurangi 1. Gitu ya, kalau ax pangkat n. Nah, sekarang tadi kita misalkan fx sama dengan u kali v. U-nya itu yang 2x plus 3 ux-nya. Vx-nya 5x min 2. Nah, untuk langkah pertama sebelum kita masuk ke sini, biar lebih enak, kita cari dulu turunan pertama dari ux dan vx. Kita tulis dulu. Nanti langkah pertama tentukan u aksen x dan v aksen x. Turunan pertama dari ux dan v aksen turunan pertama dari vx. Ini ya. Ux-nya kita tulis. Ux sama dengan nih, Ux-nya 2x plus 3. 2x plus 3. Maka turunan pertamanya yaitu U aksen X akan sama dengan 2x. Masuk bentuk yang mana? Yang ini kan AX. Turunannya apa? A. X-nya nggak ada ya, hilang di sini. Oh, berarti kalau 2x, X-nya hilang, jadi 2. Gitu ya. Plus 3. Berarti ditambah 3. Bilangan saja tidak muat variabel. Bilangan saja tidak muat variabel, turunnya 0. Berarti plus 0 sama dengan 2. Plus 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Gitu ya. Kemudian di sini, Vx-nya 5x min 2. Tulis 5x min 2. Maka turunan pertamanya V aksen X akan sama dengan, dulu, turunan dari 5x. 5x itu masuk bentuknya mana? Yang ini kan AX. Nah, berarti turunannya A. X-nya hilang. Berarti sini 5x, X-nya hilang. Ya, karena pangkat 1. Pangkat 1 kan ini. Nah, X-nya hilang, berarti 5. Min 2. Nah, ini kan konstanta saja, tidak muat variabel, nggak ada x-nya. Maka turunannya 0. Berarti min 0 di sini. Min 0. 5 min 0. Min 0 itu nggak usah ditulis. Plus 0, min 0 itu nggak usah ditulis. Berarti turunannya tetap 5 saja. Seperti itu. Jadi U aksen x-nya 2. Terus V aksen x-nya 5. Dengan UX-nya ini 2x plus 3. Vx-nya 5x min 2. Nah, sekarang keempat-empat elemen ini sudah ada, sudah diketahui. Maka kita tinggal langkah kedua apa? Substitusikan ke rumus turunan perkalian fungsi. Rumusnya apa? Nah, ini tadi. Atau ini, U aksen V plus UV aksen boleh. F aksen X sama dengan U aksen V plus UV aksen. Gitu, boleh. Maka sama dengan U aksennya. U aksennya berapa? 2. Tulis 2. Kalikan Vx-nya. Vx-nya berapa? Oh, Vx-nya ini 5x min 2. Vx-nya 5x min 2. Ditambah Ux. Ux-nya berapa? 2x plus 3. 2x plus 3. Terus V aksennya kan 5. Oh, 5. Ya, jadi rumusnya U aksen V. Ya, U aksennya 2. V-nya 5x min 2. Plus tetap UV aksen. U-nya 2x plus 3, V aksennya 5. Udah, kalau udah dimasukkan, udah substitusikan ke rumus, tinggal kita sederhanakan. Kita kalikan semuanya ya. 2 kalikan 5x min 2. Oh, berarti 2 kali 5x dulu. 2 kali 5x, 10x. Ya, tulis 10x. 2 kalikan min 2. Ini min 4. Plus 2x kalikan 5. Berapa? 10x. Oke. Plus 3 kali 5. Plus 15. Gitu ya. Nah, berarti sekarang tinggal kita sederhanakan. 10x dikurangi min 4 kan nggak bisa. Ya, ini memuat variabel x, ini nggak memuat. Berarti yang memuat variabel x dan pangkatnya sama, kita jumlahkan. Ini kan x, ini x. Berarti 10x plus 10x jadi 20x. Min 4 plus 15, temannya plus 11. Gitu. Jadi, turunan pertamanya dari fungsi f, ya, atau f aksen x sama dengan
20x plus 11. Seperti itu. Itu untuk contoh soal yang pertama. Oke, semoga Adik-adik paham. Kalau udah paham, lanjut ke nomor yang kedua. Contoh soal yang kedua. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Oke. Nah, sekarang untuk nomor 2, fx, fungsi fx itu sama dengan 2x kuadrat plus 3 pangkat 3 kalikan 5x min 2. Yang depan ini sebagai ux-nya. Ya. Yang ini sebagai vx-nya. Oke, berarti langkahnya seperti tadi. Kita tentukan, langkah pertama tentukan u aksen x dan v aksen x. Kemudian baru nanti langkah kedua substitusikan saja ke rumus perkaliannya ini. Oke, yang ini pun boleh sama saja. Oke, berarti ini berbeda ya dengan bentuk yang tadi rumus dasar. Dilihat 2x kuadrat plus 3 pangkatkan 3. Ini dipangkatkan lagi semuanya 3. Maka adik-adik harus ingat-ingat mengenai video sebelumnya, yaitu tentang turunan berantai. Ya, turunan berantai. Nah, itu seperti apa? Nah, ini turunan berantai itu seperti ini. Fx sama dengan ux pangkatkan n, maka turunannya, turunan pertamanya dari fungsi f aksen x itu sama dengan n-nya turun ke depan. Ya, n turun di n kali ini tulis lagi ux-nya, tulis ux, n-nya pangkatnya dikurangi 1, n min 1. Oke, kalikan turunan dari fungsi u-nya. Ya, berarti u aksen x. Itu diingat-ingat. Ini adalah aturan rantai. Berarti untuk mencari u aksennya, ini kita gunakan aturan rantai. Ya, tentukan u aksen x dan v aksen x. Langkah pertama, ux sama dengan 2x kuadrat plus 3 pangkat 3. Nah, ini pakai aturan rantai. Nah, maksudnya gimana aturan rantai? Maksudnya segini, ux misal ini sama dengan b x gitu ya. Berarti u aksennya akan sama dengan apa? N-nya kan 3 kali vx pangkat 3 min 1 ini kan, kalikan v aksen x turunannya dari x. Nah, ini kan tinggal dimasukkan saja ke sini. 3 kalikan ya Vx-nya 2x kuadrat plus 3, 2x kuadrat plus 3 kalikan, bukan kalikan, pangkat 3 min 1, pangkat 3 min 1 kalikan turunan dari di dalamnya ini. Nah, sekarang turunan dari yang ini, 2x kuadrat. 2x kuadrat, oh bentuk yang ini kan ax pangkat n, n-nya 2, berarti a kali n. A kali n itu a-nya 2, n-nya 2, 2 kali 2, 4 ya. Itu bisa tulis 2 kali 2. Nah, terus x-nya pangkat n min 1. 2 min 1. 2 min 1 kan 1 ya. Berarti pangkat 1. 2 kali 2x pangkat 1. Berarti 4x. Gitu ya. Nah, berarti ini 3 kali 2x kuadrat plus 3 pangkatkan 3 min 1 itu pangkat 2. Kalikan 4x. Nah, karena ini pangkat 2, sekarang kita kalikan yang di luar saja. 3 kali 4x. 3 kali 4, 12 kali x. Berarti 12x kalikan 2x kuadrat plus 3 pangkat 2. Nah, ini adalah turunan pertama dari fungsi u atau u aksen x. Kemudian kita tinggal tentukan v aksen x-nya. Dari vx-nya dulu tulis vx-nya ini. 5x min 2. Vx-nya 5x min 2. Maka v aksen x-nya sama dengan ini. 5x kan bentuk yang ax. Turunannya a. X-nya hilang, ya, berarti tinggal X-nya hilangkan saja, berarti 5, ya. Min 2, turunannya min 2, kan bilangan, K, tidak muat variabel, turunannya 0, berarti sini 0, berarti cuma 5 saja, oke? Nah, oke, sekarang UX-nya tahu, VX-nya tahu, U aksen X tahu, V aksen X tahu. Nah, kalau sudah tinggal langkah kedua, substitusikan ke rumus turunan perkalian fungsi. Rumusnya apa tadi? F aksen X sama dengan U aksen V plus U V aksen. X-nya hiraukan saja nggak apa-apa, biar gampang. U aksen V plus U V aksen.
U aksen V plus U V aksen. Nanti tinggal tambahkan X, tambahkan X, tambahkan X, tambahkan X. Nanti jadi seperti ini, sama saja. Ya. Nah, sekarang sama dengan U aksennya. U aksennya berapa? Nah, ini 12X kali 2X kuadrat plus 3 pangkat 2. Tulis. Ya, ini U aksennya. Kemudian V-nya berapa? 5X min 2, tulis 5X min 2 plus U-nya berapa? 2X kuadrat plus 3 dalam kurung pangkat 3. 2X kuadrat plus 3 dalam kurung pangkat 3. Kalikan V aksen. V aksennya ini 5. Gitu ya. Nah, ini sudah sesuai rumus, sudah substitusikan. Nanti adik-adik kalau mengerjakan tidak usah dituliskan ini seperti ini yang merah-merah. Gak apa-apa, langsung saja. Ya, ini hanya kakak berikan supaya lebih jelas. Ini dapatnya dari mana, gitu kan? Ini dari mana, ini dari mana, ini dari mana, gitu. Nah, ini dari rumusnya. Ini sama dengan, ini bisa disederhanakan 12. Ini kan bentuk kuadrat. Nah, ini sederhanakan dulu baru bisa dikalikan. Tapi kalau di pilihan jawaban pilihan ganda nggak usah disederhanakan, nggak apa-apa ya. 2x kuadrat plus 3 pangkat 2 ya, atau IC pun nggak usah disederhanakan, nggak apa-apa. Selagi kalau pilihan ganda selagi ada di pilihan jawabannya nggak masalah. Kalau IC seperti ini pun boleh dah ya. Nah, kalau mau sederhanakan lagi boleh, lebih bagus ya. Nah, sekarang kita tinggal tuliskan lagi ini 12x kalikan ini, tulis lagi 5x min 2, 5x min 2 plus 2x kuadrat plus 3 pangkat 3 kalikan 5. Ini bisa dituliskan 5-nya ke depan. 5 kali ini. Ya. 2 kali 3 kan sama aja 3 kali 2. Ya kan? Komutatif. Ya. Ini kali 5 sama aja 5 kalikan ini. Ya. Oke? Oke. Udah selesai. Gitu. Ini untuk pembahasan soal nomor 2. Nah, kalau belum paham, ulangi lagi ini ya, mengerjakan secara mandiri ya, satu persatu. Nah, kalau belum paham, bisa putar lagi, rewind video ini. Kalau udah paham, good. Kita lanjutkan ke turunan dari pembagian fungsi. Oke? Oke. Selanjutnya, yang F ya, yaitu turunan dari pembagian fungsi. Nah, bentuknya seperti ini. Fx, fungsi fx sama dengan ux per vx, ya, pembagian ux dibagi vx. Maka turunannya akan sama dengan f aksen x sama dengan u aksen x kalikan vx min ux kali v aksen x per v kuadrat. Ya, atau biar lebih gampang bisa dituliskan jadi ya seperti ini. F aksen X sama dengan U aksen V plus U, salah, bentar, U aksen V min U V aksen ya, U aksen V min U V aksen per V kuadrat, kan lebih pendek ya turunannya. Jangan seperti ini ya. Secara notasi yang lebih bagus itu seperti ini lengkap ya, karena ini fungsi memuat dari variabel x dalam variabel x dalam variabel x dalam variabel x dalam variabel x. Tapi untuk menghafalkan cukup tulis seperti ini pun nggak masalah. Turunan pertama dari fungsi x ya dengan ini u per v, maka u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Boleh ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan turunan pertama dari fungsi berikut. Nah, ini operasi pembagian ya. Fungsi fx sama dengan 3x plus 4 per 2x min 5. Berarti yang ini 3x plus 4 sebagai ux-nya, 2x min 5 sebagai vx-nya. Nah, karena cuma seperti ini bentuknya 3x plus 4, bukan di dalam kurung seperti ini. Pangkatkan 5 misal. Nah, maka cukup kita pakai rumus dasar saja. Tapi kalau sudah dipangkatkan 5 seperti ini semuanya, kita terpaksa harus pakai turunan berantai. Oke? Nah, berarti karena cuma soalnya seperti ini, nah, adik-adik
Ingat-ingat kembali tadi mengenai rumus dasar turunan. Nah, pembahasannya seperti ini. Rumus dasar turunannya kan seperti ini. Nah, tadi udah kakak bahas ya. Ini tinggal mengingat saja. Jadi UX-nya yang atas, VX-nya yang bawah ini. Berarti langkah pertama sama, kita tentukan U aksen X dan V aksen X-nya. Tulis dulu UX-nya. UX-nya 3X plus 4. 3X plus 4. Maka turunan pertamanya, yaitu U aksen X sama dengan turunan dari 3X dulu. 3X berarti masuk bentuk yang mana? Yang AX kan? Nah, AX turunnya jadi A. X-nya hilang. Berarti 3X turunnya X-nya hilang. Jadi 3 saja. 3. Plus 4. Plus 4 turunan dari 4 bilangan itu konstanta ini. Tidak muat variabel turunnya 0. Berarti plus 0 sini. Nah, 3 plus 0 kan 3. Cukup tulis 3 saja. Oke? Oke, selanjutnya untuk Vx-nya. Vx-nya ini bawah 2x min 5. Vx-nya 2x min 5. Tulis 2x min 5. Maka turunannya V aksen X sama dengan turunan dari 2x. Nah, kan masuk bentuk yang AX ini. Turunannya A. X-nya hilang. Oh, berarti ini X-nya hilang. Turunnya 2. 2. Min 5. Min 5 kan tidak muat variabel. Berarti bentuk yang pertama ini. Konstanta. Bilangan. Tidak muat variabel. Turunannya 0. Berarti min 0. 2 min 0. 2. Min 0 nggak usah ditulis. Nggak apa-apa. Tetap 2 hasilnya. Oke? Oke. Sekarang udah lengkap. UX-nya tahu. Turunannya pertama tahu. U aksen X-nya tahu. Vx-nya tahu. V aksen X-nya tahu. Nah, berarti tinggal kita lakukan langkah yang kedua. Yaitu apa? Substitusikan ke rumus turunan pembagian fungsi. Gimana? Nah, ini tadi. F aksen X sama dengan U aksen X, Vx min UX kali V aksen X per V kuadrat X. Panjang banget kan? Atau tadi gimana lebih mudahnya? Tuliskan saja F aksen X sama dengan ya, F aksen X sama dengan U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Pinggir-pinggir yang diturunkan tengah sama tetap. Kalau pembagian sininya tandanya min, kalau penjumlahan tandanya plus gitu ya, tanpa ini kalau perkalian. Kalau pembagian dikurangi terus ya dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat. Gitu ya. Ini pun boleh. Lebih gampang dihafalkan. Oke. Nah, sekarang kita tinggal masukkan saja ke rumus ini. U aksennya berapa? U aksen ini 3. 3. Kalikan V-nya. V-nya itu 2x min 5. Tulis 2x min 5. Min U-nya. U-nya itu 3x plus 4. Tulis 3x plus 4. V aksennya ini 2. 2. Per V kuadrat. V-nya 2x min 5. 2x min 5 kuadrat. Keseluruhannya kuadrat kan. Oke, bukan cuma 5-nya saja. Keseluruhannya. V-nya dikurung dikuadratkan. Oke. Nah, ini yang bentuk bawah 2x min 5 kuadrat. Bisa tuliskan tetap seperti ini pun nggak masalah. Tanpa disederhanakan. Tapi kalau mau disederhanakan, kalian harus ingat-ingat bentuk ini. A plus B kuadrat itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau bentuknya A min B kuadrat, maka bentuknya A kuadrat min 2AB plus min B kuadrat. Itu ya, ini harus diingat-ingat. Kalau mau disederhanakan. Kalau nggak disederhanakan pun nggak masalah. Ya, tapi hati-hati kalau di pilihan ganda. Kalau pilihan ganda itu bentuknya sederhana semua, berarti harus sederhanakan dulu. Tapi kalau isei, seperti ini pun nggak masalah. Nggak apa-apa, dikerjakan seperti ini. Oke? Oke, nah sekarang tadi bentuk ini, tinggal kita sederhanakan. Kita kalikan dulu, 3 kali 2x, 6x. 3 kalikan min 5, min 15. Nah, sekarang hati-hati sini, tulis min. Min, tulis dulu, 3x kali 2, 6x. Plus 4 kali 2, plus 8. Nah, min, di sini kan min. Berarti harus kalikan semuanya dulu. Berarti ini jadi 6x min 15, min kalikan 6x, min 6x. Min kalikan plus 8, min 8 ya. Nah, berarti 6x min 15 min 6x min 8. Ada yang bisa sederhanakan? Ada ini. 6x min 6x kan hilang habis. Per ini tetap, yang bawah tetap. Usah sederhanakan nggak apa-apa. Min 15 min 8.
berapa? Min 23. Oh, hasilnya min 23 per 2x min 5 pangkat 2. Seperti itu. Keseluruhannya di pangkat 2. Itu untuk contoh soal turunan dari pembagian fungsi seperti ini. Ya, semoga adik-adik paham. Nah, kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Kalau bentuk yang seperti ini adik-adik, ya, fx sama dengan 3x plus 4 per 2x min 5. X-nya pangkat 1, ya. Dan sini x, sini tidak muat x. Sini x, sini tidak muat x. Ada cara cepatnya. Nah, ada cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Nah, ini kakak tulis sebagai cara sakti. Ya. Cara saktinya seperti ini. Jika ada bentuknya seperti ini khusus ya. Khusus bentuknya seperti ini. Fx sama dengan AX plus B per CX plus D. Hati-hati, AX dan CX itu harus sejajar seperti ini. Harus satu kolom ya. AX sama CX-nya satu kolom. B dan D tidak muat variabel, ini satu kolom juga. Maka turunan pertamanya lebih cepat dihitung, bisa pakai cara yang sederhana tadi. Bukan cara sederhana, maksudnya cara umumnya yang menggunakan rumus seperti ini tadi. Kalau cara cepatnya, cara saktinya, bentuknya harus seperti ini, ya. Maka A kalikan D, ya, silang ini. Silang, ya. A kalikan D kurangi BC. A kalikan D kurangi BC per bawah kuadrat. Oke? Nah, tadi triknya gini, silang saja. A kali D min BC. A kali D min BC per bawah kuadrat. Oke? Nah, coba kita bahas yang soal ini dengan cara sakti. Ya. Fx sama dengan 3x plus 4 per 2x min 5. Maka kita kalikan saja 3 kali min 5 dikurangi 4 kali 2. 3 kali min 5 kurangi 4 kali 2. Silangan tadi. Ini hati-hati, ini min 5. Berarti min 5 tulisnya tetap. Bukan tulis 3 kali 5. Salah ya. Jadi tandanya diperhatikan. Kalau plus tetap nggak apa-apa. Tapi kalau negatif ikut dikalikan. Oke? Per bawah kuadrat. Oke? Kakak ulangi. 3 kali min 5. Silang ya. 3 kali min 5 dikurangi 4 kali 2. 3 kali min 5 kurangi 4 kali 2 per bawah kuadrat. Nah, sekarang 3 kali min 5 berapa? Min 15. Min 4 kali 2. Min 4 kali 2 berapa? Min 8. Min 8. Per bawah kuadrat ini. Sama dengan min 15, min 8, min 23 per 2x min 5 pangkat 2. Tetap ini. Oke? Sama nggak dengan atas? Sama. Kalau pakai rumus yang ini, cara sakti ini, kita tidak perlu menentukan turunan pertamanya dulu. Aksennya cari, V-aksennya cari. Ya, nggak perlu. Nah, nanti baru substitusikan ke sini. Ini kan panjang ya. Tapi kalau pakai cara sakti cepat. Tinggal silang saja, kalikan per bawah kuadrat. Selesai. Oke? Oke, semoga adik-adik paham. Kalau belum paham, ulangi lagi. Oke? Tapi cara sakti ini hanya berlaku untuk bentuk seperti ini saja ya. Kalau sini AX kuadrat plus B nggak bisa. Ya, hanya untuk AX plus B per CX plus D. Bentuk khusus saja seperti ini. Oke? Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua untuk turunan dari pembagian fungsi. Nah, contoh soal yang kedua, tentukanlah turunan pertama dari fungsi berikut ini. Fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat plus 4x per 3x plus 4. Nah, ini kan beda dengan bentuk yang tadi, yang bentuk apa? Fx sama dengan ax plus b per cx plus d. Nah, kalau bentuknya seperti ini bisa pakai cara sakti. Ini kan padahal x-nya pangkat 2. Nah, ini pangkat 1. Belakangnya tidak muat x, ini muat x. Berarti ini bukan bentuk ini. Berarti tidak bisa pakai cara sakti. Kalau pakai cara sakti malah salah. Oke? Oke. Nah, sekarang pembahasannya gimana? Oh, untuk membahasnya kita gunakan rumus yang tadi ya. Rumus tadi saja yang f aksen x sama dengan u aksen v min u v aksen per v kuadrat. Itu ya.
Nah, berarti U-nya ini yang atas 2x kuadrat plus 4x. V-nya yang bawah 3x plus 4. Nah, pembahasannya seperti ini. Yang atasnya UX, bawah VX. Ingat-ingat rumus ini. Rumus dasar. Ini kan tidak dikurung kuat pangkat berapa semuanya. Berarti cukup pakai rumus dasar saja. Nah, langkah pertama tentukan turunan pertama dari U dan V. Ya, atau tulisnya U aksen X dan V aksen X. UX-nya tadi nih, 2x kuadrat plus 4x. 2x kuadrat plus 4x. Maka turunan pertamanya U aksen X-nya sama dengan ini. 2x kuadrat. Masuk bentuknya mana? Yang ini kan, bawah. X pangkat N. Turunannya apa? A kali N. A kali N. Berarti 2 kali 2. 2 kali 2. X pangkat N min 1. N-nya kan 2. X pangkat 2 min 1. X pangkat 2 min 1. Oke? Paham? Oke, bagus kalau paham. Sekarang tinggal turunkan yang ini. Plus 4x. Plus 4x masuk bentuknya mana? Kan ini. AX. Turunannya A. Berarti sini plus 4x turunnya adalah A. A-nya 4. Berarti plus 4. Plus 4. Oke, paham? Good kalau paham. Berarti sekarang tinggal diselesaikan saja. Sama dengan 2 kali 2 itu 4. X pangkat 2 min 1. Jadi 2 min 1 kan 1. Jadi X pangkat 1 plus 4. X pangkat 1 berapa? Yuk, X saja. 1 tidak usah ditulis. Pangkat 1 nggak usah ditulis. Gitu ya. Jadi sama dengan 4X plus 4. Itu adalah U aksen X-nya. Sekarang Vx-nya. Vx-nya ini 3X plus 4. 3X plus 4. V aksen X berarti apa? Turunan dari 3X dulu. 3X berarti masuk bentuknya ini. AX. Turunannya A. Berarti 3X turunannya X-nya hilang. 3 saja. 3. Plus 4 turunannya. Bilangan ini konstanta. Turunannya 0. Oh, berarti plus 0. 3 plus 0, 3. Tetap 3. Gitu ya. Plus 0 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Min 0 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Jadi langsung saja. Biar tidak terlalu panjang. Oke? Sekarang UX, U aksennya tahu. VX tahu. V aksen X-nya tahu. Tinggal lanjut ke langkah kedua. Substitusikan semuanya ini ke rumus turunan pembagian fungsi. Rumus turunan pembagian fungsi itu tadi nih. F aksen X sama dengan U. Gampangannya ini tadi ya. F aksen X sama dengan, kalau yang hafal, U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ini tambah X saja. U aksen X, Vx min UX kalikan V aksen X per V kuadrat X. Ini kan sama. Tapi lebih mudah dihafalkan ini kan. Nah, sekarang U aksennya berapa? 4x plus 4. Oh, 4x plus 4. Kalikan V-nya. V-nya ini 3x plus 4. 3x plus 4. Min U-nya. U-nya berapa? U-nya ini. 2x kuadrat plus 4x. 2x kuadrat plus 4x. Nah, ini kurang x ya. Oke, kakak ulangi. Tadi ini ganti x ya, kurang x ya. Kakak ulangi dari sini. U aksennya itu 4x plus 4, 4x plus 4 kali V-nya. V-nya itu 3x plus 4. 3x plus 4 min U-nya. U-nya itu 2x kuadrat plus 4x. 2x kuadrat plus 4x kali V aksen. V aksen ini 3. 3 per V kuadrat. V-nya 3x plus 4. 3x plus 4 dalam kurung kuadrat semuanya. Oke? Oke. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Ya, ini sederhanakan. 4x plus 4 kali 3x plus 4. Berarti 4x kalikan 3x dulu. 4x kali 3x jadi 12x kuadrat. Kemudian 4x sudah kalikan 3x, sekarang tinggal kalikan 4. 4x kali 4 plus 4 ya. 4x kali plus 4 plus 16x. Oke, sudah 4x sudah dikalikan depan dan belakang. Berarti sekarang tinggal yang ini, yang 4-nya belum. 4-nya kalikan depan dan belakang. 4 kalikan depan dulu yang 3x. 4 kali 3x plus 12x. Oke, sekarang 4 kalikan 4. 4 kalikan plus 4 kali plus 4 plus 16. Tandanya diperhatikan ya. Plus 16. Oke, min. Sekarang ini kalikan 2x kuadrat kalikan 3.
ketemunya 6x kuadrat. Plus 4x kali 3. Plus 4x kali 3. Plus 12x. Oke? Nah, ini dikurung karena sini min ya. Oke. Nah, sekarang ini kita sederhanakan. 12x kuadrat plus 16x plus 12x, 16x tambah 12x, 28x. Oke? Plus 16, plus 16. Sekarang ini sederhanakan. Min kalikan 6x kuadrat. Jadi min 6x kuadrat. Sekarang min kalikan plus 12. Jadi min 12x. Plus 12x, min 12x. Dan min kalikan semuanya. Oke? Sekarang sederhanakan. Ini bawah tetap ya. Tetap. Nah, sekarang 12x kuadrat plus 28x plus 16 min 6x kuadrat min 12x per 3x plus 4 kuadrat. Ada yang suku-suku sejenis ya, kita kelompokkan. X kuadrat dengan x kuadrat, x dengan x ya. X kuadrat dengan x kuadrat. 12x kuadrat min 6x kuadrat, 12x kuadrat min 6x kuadrat. Plus 28x plus 28x min 12x, min 12x tulis ini. Terus plus 16 sendiri, plus 16. Oke, sudah ditulis semuanya. Per 3x plus 4 kuadrat. Per, sederhanakan, 12x kuadrat min 6x kuadrat. 12 kurangi 6, ya, berarti 6x kuadrat. Plus 28x min 12x. 28 min 12. 16 ya, plus 16x, karena mau variabel x. Plus 16x, plus 16, plus 16 per 3x plus 4 kuadrat. 3x plus 4 kuadrat. Seperti itu. Selesai. Nah, ini lumayan panjang ya. Tapi nggak masalah. Nanti yang penting telaten saja ya. Adik-adik yang telaten nanti insya Allah mudah dan bisa cepat dipahami untuk materi turunan pertama fungsi pada pembagian fungsi ya. Seperti itu ya, intinya perbanyak latihan ya, nanti insya Allah akan lancar dan mudah. Pasti semuanya adik-adik bisa, yang penting banyak latihan. Kalau udah paham, good, lanjut ke latihan soal. Kalau belum paham, ulangi lagi video ini. Kalau belum paham, ulangi lagi. Belum paham, ulangi lagi ya. Oke. Kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke latihan soal untuk adik-adik kerjakan biar lebih terampil. Oke. Nah, latihan soalnya adalah sebagai berikut. Ada 10 nomor. Untuk 5 nomor pertama itu adalah perkalian fungsi ya. 5 nomor kedua adalah pembagian fungsi. Nah, silahkan adik-adik kerjakan. Bila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar untuk kesulitan-kesulitan nomor berapa gitu. Oke. Nah, semoga adik-adik paham. Semoga video ini bermanfaat ya, mudah dipahami. Kalau banyak salah, banyak kekurangan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.